Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Wah, kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari penginputan data dari lari dan juga analisis sudut. Kami di sini ada Sultan Farah Samad Razak, saya sendiri yaitu teman saya. Saya Kirana Cahaya. saya Happy Pascal Julfatansyah. Oke, kami akan mempresentasikan hasil data yang telah kami ambil. Oke, boleh. Saya duluan ya. Saya Sultan Farah Samad Razak, cabang olahraga sepak bola, usia 19 tahun, tinggi badan 167 cm, dan juga berat badan 54 kg. Untuk datanya yaitu jarak 0 sampai 10 ada di 2 detik, 11 sampai 20 3 detik, 21 sampai 30 yaitu 4 detik, 4,8 detik, lalu 31 sampai 40 5 detik, 5,9 detik, 41 sampai 50 meter yaitu ada 7,34 dan juga begitu pun sebaliknya atau pada saat kembali. Oke, lanjut. Nah, untuk perhitungan speed, kecepatan dan percepatan segmen 0 sampai 10 yaitu waktu segmen dengan 2 detik, kecepatannya 4,9 meter per second dan juga percepatannya 2,43 meter per second kuadrat. Dan juga ini juga ada beberapa data dari 10 sampai 20 sampai 30 sampai 40, dan juga 40 sampai 50. Oke, lanjut. Pada saat segmen kembalinya 0 sampai 10 itu 1,98 second waktu segmen. Kecepatannya 5 meter per second, percepatannya 2,55 meter per second kuadrat. Begitupun data-data berikutnya. Oke, lanjut. Anca, boleh dijelaskan? Baik, eh, untuk data Kirana Cahaya di segmen 10 meter, 0 sampai 10 meter, 2,45 second, 10 sampai 20 meter, 3,70 second, 21 sampai 30 meter, 5,70, 40 meter, 7,32 second, 50 meter, 8,80 second. Di segmen kembalinya dari 50 meter ke 40 meter 9,74 second. Kemudian dari 40 ke 30-nya 7,71 second. 30 meter 5,55 second. 20 meter 4,35 second. 10 meter 2,63 second. Kemudian adalah data waktu segmen, kecepatan dan percepatan ketika keluar. Next, Ras. Oke, Berikut perhitungan speed, kecepatan dan percepatan ketika segmen kembali. lanjut. Pascal, boleh dijelaskan? Nah, izin baik. Yang ketiga, pengambilan data. Saya sendiri umur 19 tahun, tinggi badan 162, berat badan 62. Nah, buat yang keluar dari lari 50 meter, yang pertama 10 meter, 2,17. 10 sampai 20, 3,30. 20, 30, 4, 50. 30 sampai 40, 5,36 sampai 57 koma yang ke 50 40 ada 10 ke
ada 6,61, 30 ke 20, 4,82, 20, 10, 3,85, 10 ke 0, 2, 3,4. Next, Ras. Next, Ras. Nah, pengambilan data segmen 10, 0 sampai 10, waktu segmen 2,34, kecepatan 4,27, percepatan 1,82. Nah, bawahnya bisa dilihat. Nah, tabelnya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaannya yaitu analisis dan diskusi. Di segmen mana kecepatan tertinggi dan terendah? Apakah pola berbeda antara keluar dan kembali? Oke, untuk segmen kecepatan terendah terjadi pada 0 sampai 10 meter untuk ketiga pelari karena ini adalah fase akselerasi dari kondisi diam. Saya sendiri Sultan yaitu 4,92 meter per, 4,92 meter per second. Lalu ada Kanca 4,39 meter per second, lalu ada Happy 4,60 meter per second. Lalu yang kedua, segmen kecepatan tertinggi terjadi di akhir perjalanan atau fase kecepatan maksimal sebelum terjadi fatigue. Saya di jarak 30 sampai 40 meter itu kecepatannya 8,93 meter per second. Panca dan Happy juga memiliki jarak yang sama di antara 30 sampai 40. Untuk Kanca 6,17 meter per second dan 40 sampai 50 meter yaitu kecepatannya 6,76 meter per second atau pola kecepatan yang stabil. Lalu ada Happy 8,51 meter per second. Lalu ada data hanya mencakup perjalanan keluar, yaitu 0 sampai 50 meter. Pada pola kecepatan akan berbeda signifikan jika ada perjalanan kembali, itu dari jarak 50 ke 0 meter yang melibatkan pembalikan arah. Untuk pola keluar atau akselerasi, pola normal adalah kecepatan meningkat terus-menerus hingga mencapai kecepatan maksimal, walau rata-rata dari ketiga pelari mengalami fatigue di akhir. Lalu dua, bandingkan percepatan awal 0 sampai 20 meter antara anggota kelompok. Faktor apa yang mempengaruhi teknik start sepatu permukaan? Untuk saya sendiri, waktu tempuh 3,33 second. Untuk Kanca 3,7, untuk Happy 3,3. Untuk rumusnya A yaitu percepatan 2,2 second dibagi 3,3, lalu hasilnya 40 dibagi 11, sekian, lalu hasilnya menghasilkan 3,6 meter per second kuadrat. Begitu juga dengan Kanca dan juga Happy. Percepatan Happy lebih besar daripada percepatan saya dan Kanca. Kanca wanita jadi percepatan wanita dan pria berbeda. Ini menunjukkan bahwa Happy mencapai kecepatan yang lebih tinggi dalam 20 meter pertama. Bisa dilihat oleh datanya teman-teman. Happy dengan data tertinggi yaitu 3,673 meter per second kuadrat. Oke, silakan next. Baik, yang nomor 3, apakah cabang olahraga utama pelari berkolerasi dengan segmen yang dominan cepat, misalnya sprinter versus pemain futsal? Baik, berdasarkan hasil pengukuran kecepatan 50 meter, tidak ditemukan korelasi yang kuat antara cabang olahraga utama dan segmen dominan yang cepat. Pemain sepak bola dalam sampel ini justru memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan sprinter, yang memungkinkan dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, massa otot, dan teknik lari. Untuk hasil yang lebih valid, diperlukan sampel yang lebih besar dengan jumlah atlet pria dan wanita yang seimbang dari masing-masing cabang olahraga. Yang keempat Yang ada keempat, indikasi. Next, ayo lanjut, lanjut. Yang keempat, identifikasi faktor kelelahan pada segmen kembali dari 50 meter ke 0 meter. Berikut adalah
data Faras dapat dilihat pada tabel bahwa kecepatan menurun tajam pada segmen 30-40 meter, lalu naik kembali di segmen terakhir 40-50 meter atau dari 10 ke 0 meter. Kecepatan tersebut adalah usaha maksimal dari Aras untuk mencapai finish yang disebabkan oleh faktor menipisnya cadangan energi di otot, meningkatnya asam laktat yang secara langsung menghambat kerja enzim untuk kontraksi otot. Indikator numerik 1. Kecepatan meningkat pada segmen 20-30 meter dengan kecepatan 9,01 meter per second. Peningkatan berasal dari usaha maksimal pelari. Yang kedua, penurunan kecepatan drastis pada segmen-segmen terakhir pada segmen 30-40 meter, yaitu 6,90 meter per second, dikarenakan pelari kelelahan. Berikutnya, pada pelari kanca terlihat pada tabel bahwa pelari kanca meningkat pada segmen 20-30 meter, kemudian menurun drastis pada segmen 30-40 meter sampai finish 40-50 meter. Faktor yang menyebabkan turunnya kecepatan lari disebabkan oleh akumulasi asam laktat dan penurunan energi di otot. Indikator numeriknya, penurunan kecepatan secara drastis rata-rata dari segmen tengah, yaitu dari segmen 30 ke 20 meter, yaitu 8,33 meter per second ke segmen akhir, yaitu 40 ke 30 meter, yaitu 4,63 meter per second. Berikut pada tabel happy, terlihat bahwa pelari mengalami peningkatan pada segmen tengah, yaitu 20-30 meter menuju ke segmen akhir, 30-40 meter, lalu turun pada segmen 40-50 meter. Pelari tersebut mengalami kecepatan yang bagus di pertengahan segmen hingga akhir segmen. Faktor kelelahan terjadi saat kembali dari 50 meter ke jarak 0 meter, disebabkan oleh penurunan energi pada otot. Indikator numeriknya, pelari mengalami peningkatan pada segmen tengah, yaitu 20-30 meter, 10,30 meter per second. Kemudian menurun lagi pada segmen berikutnya, yaitu 30 ke 40 meter, 5,58 meter per second. Dan kemudian meningkat pada segmen akhir, pada segmen 40 ke 50 meter, yaitu 6,94 meter per second. Kesimpulannya yaitu secara Baik, keseluruhan keberhasilan Happy terletak pada kombinasi akselerasi awal yang eksplosif dan kemampuan mempertahankan kecepatan puncak yang tinggi, menjadikannya yang paling efisien dalam fase lari keluar 0-50 meter. Analisis menunjukkan bahwa kelesuan neuromuskular yang diindikasikan oleh penurunan kecepatan drastis di segmen akhir, terutama pada kanca, adalah tantangan terbesar bagi semua pelari. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis sudut, risiko terhadap kecepatan dan momentum bola. Oke, untuk pengambilan datanya Yang pada ketiga, sudut 30, ya boleh Pascal dijelaskan. ada pengambilan data. Yang pertama ada Sultan Paras, sudut 30, waktu ras bentar, ngebluras bentar. Nah, pengambilan data yang pertama ada Sultan Paras, sudut 30, waktu 1,1, jarak pantul 1,55, tinggi pantul 1,5, kecepatan 10,9, momentum 0,76. Sudut 90, waktu 1,8, jarak pantul 1,65, tinggi pantul 1,8, kecepatan 6, momentum 0,42. Sudut sudut 150, waktu 1,9, jarak pantul 2,8, tinggi pantul 2,5, dan berapa itu? Ras ngelag ras, asli ras.
Buram, buram. Oke, Nah, yang selanjutnya. kedua ada Oke, boleh Pascal. buram ras, asli ras. Buram. Buram, Sinyal lo apa sinyal gue nih? udah tahu. Kayak sinyal lo udah jalan. Udah gue bacain ya. Bentar, gua ke Oke, depan dulu. untuk Bacain dulu, data ras. Kirana. Gua ke depan. Ya, untuk di data Kirana itu ada sudut 30, 90, 90. Untuk waktu 1,35, jarak pantul 1,7 meter, tinggi batu 2,28 meter, kecepatan 13,5 meter per second, dan momentumnya 0,94 kilogram meter per second kuadrat. Oke, begitu juga dengan data di bawahnya. Dan juga ini ada data happy 30 sudut 30, 90, 150 derajat untuk waktu sekian, jarak pantul 1,52 meter, tinggi pantul 1,5 meter, kecepatannya 10 meter per second, momentum kilogram meter per second kuadrat. Oke, lanjut. Ada beberapa pertanyaan dan analisis, yaitu yang pertama, sudut siku berapa yang menghasilkan kecepatan dan momentum terbesar dan mengapa? Untuk jawabannya yaitu untuk ketiga objek sudut 150 derajat memberikan nilai kecepatan dan momentum terbesar secara konsisten. Untuk Sultan Faras, untuk kecepatannya 14 meter per second dengan momentum 0,98 km per second. Untuk Kirana 12,8 meter per second dan juga momentum 0,846 km per second. Dan juga Vipascal juga 13 meter per second dengan kecepatan 13 meter per second dengan momentum 0,91 km per second. Untuk kecepatan di titik pelepasan ditentukan oleh kombinasi kecepatan sudut lengan, omega, dan panjang tuas atau R, jari-jari. Pada sudut yang lebih terbuka terhadap arah lempar, di setup lengan bisa melakukan rentang gerak range of motion yang menghasilkan radius rotasi efektif lebih besar dan atau memungkinkan memanfaatkan otot-otot penggerak utama secara lebih optimal, menghasilkan omega kali R yang lebih besar. Energi kinetik yang lebih besar pada rilis lebih besar atau kecepatan menghasilkan momentum yang lebih besar karena sudut 90 derajat menghasilkan momentum paling kecil karena arah lebih vertikal atau tegak, sehingga komponen transfer energi ke arah horizontal menuju tembok lebih kecil dan rentang tuas efektif cenderung lebih pendek. Sebagai catatan, perbedaan individu seperti teknik, kekuatan, panjang lengan mempengaruhi besar kecepatan, tetapi pola meningkatnya kecepatan pada 150 derajat cukup konsisten di data. Oke, pertanyaan yang kedua. Jawabannya yaitu dalam biomekanika, gerakan melempar menggunakan rotasi lengan di sekitar bahu. Bahu berfungsi sebagai poros dan panjang lengan bertindak sebagai radius rotasi. Secara fisika, kecepatan linier, kecepatan sudut, kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali panjang tuas lengan dengan rumus kecepatan linier V sama dengan kecepatan sudut omega dikali panjang luas tangan atau R. Artinya, jika panjang lengan R lebih besar, ujung lengan dan bola bergerak lebih cepat, walaupun kecepatan putaran omega sama. Secara biomekanika, lengan yang lebih panjang memberikan momen gaya torque lebih besar. Torque yang lebih besar akan menghasilkan percepatan bola lebih besar. Hasil akhirnya, kecepatan bola meningkat saat dilepas. Jadi, poinnya semakin panjang radius putar bahu ke tangan, semakin tinggi kecepatan bola karena bola berada di titik dengan kecepatan linear terbesar. Oke, selanjutnya apakah bisa dijelaskan oleh teman saya? Masih belum nggak, guys? Aman, ras, aman, ras. Oke, lanjut. Nah, Pasca jawaban tiga. pertanyaan nomor 3, sudut siku kecil plus minus 30 derajat. Posisi lengan siku rapat.
bola dilepas lebih dekat dengan garis horizontal. Komponen kecepatan horizontal Vx lebih besar, sedangkan komponen vertikal Vy kecil. Arah bola cenderung stabil karena lintasan parabola lebih datar dan pantulan lebih fleksibel. Biomekanikanya, gerakan dominan dari fleksi ke ekstensi. Siku jalur bola lebih terkendali. Sudut siku besar plus minus 150 derajat. Posisi lengan lebih membuka ke arah lemparan bola ke atas. Komponen vertikal Vy besar, kelintasan parabola lebih tinggi. Pantulan menjadi lebih acak, bisa lebih tinggi dan berubah arah karena energi vertikal lebih besar. Biomekanikanya, perubahan kecil pada posisi lengan menghasilkan perubahan besar pada arah bola karena sudut pelepasan sangat sensitif pada komponen vertikal. Next. Ras. Oke, untuk ada faktor yang mempengaruhinya itu ada pertama faktor biomekanika. Variasi torque dan kecepatan sudut pada lengan tiap lemparan. Timing release point berubah sedikit saja, menghasilkan sudut lempar berubah dan lintasan bola ikut berubah. Lalu kelelahan otot membuat kecepatan sudut menurun sehingga kecepatan bola lebih kecil. Perbedaan koordinasi otot skapula, bahu, siku. Aduh, dua kali berarti ya. Oke, ntar gampang deh. Oke, lanjut. Yang faktor fisika, titik tumbukan bola pada tembok tidak sama, arah pantul berubah. Lalu putaran bola atau speed berbeda. Menghasilkan gaya Magnus mempengaruhi jalur bola. Lalu ada gesekan lantai dan angka restitusi bola mempengaruhi tinggi dan jarak pantul. Untuk faktor pengukuran, ada delay pada stopwatch, lalu kesalahan membaca jarak pantul, dan juga sudut siku tidak selalu 100% sama di setiap percobaan. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda dan juga sudut sikunya tidak 100% sama. Lalu untuk semua faktor ini menyebabkan data tidak identik meskipun sudah yang digunakan sama. Oke, berikut adalah grafik dari data yang sudah kita ambil untuk happy, sudut siku, sorry, hubungan sudutnya itu hubungan sudut versus kecepatan per objek. Yang pertama ada Happy Pascal dengan grafik garis warna kuning, Kirana biru, dan juga saya Sultan Faras warna hijau. Oke, grafik menunjukkan sudut siku dan juga kecepatan. Untuk kecepatan bola tertinggi yaitu pada sudut 30 derajat. Untuk Happy, Kirana, dan juga Sultan. Untuk kecepatan bola yang paling rendah kecepatannya yaitu pada sudut kurang lebih 90 derajat. Lalu untuk kecepatan yang paling tinggi yaitu pada sudut 150 derajat. Oke, untuk hubungan sudut versus momentum. Masih sama untuk momentum yang cukup tinggi yaitu pada sudut 30 derajat pada Happy, Kirana, dan juga Sultan. Untuk momentum yang paling rendah yaitu pada sudut 90 derajat. Dan juga untuk momentum paling tinggi yaitu pada sudut 150 derajat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan melempar bola kasih pada tiga sudut siku, diperoleh bahwa sudut 90 derajat menghasilkan kecepatan dan momentum terbesar pada semua objek. Hal ini disebabkan oleh sudut siku yang lebih besar, memberikan radius rotasi dan rentang gerak atau ROM yang lebih panjang. Sehingga percepatan bola berlangsung lebih lama dan kecepatan linear bola meningkat secara signifikan. Sebaliknya, sudut 90 derajat